Pemirsa, tahun ini nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo sebesar 7,3 triliun rupiah. Namun ternyata di bulan ke-9 saja total nilai investasi yang ini jauh melampaui target, yakni sebesar 12,3 triliun rupiah atau lebih dari 60% dari target. Seperti apa kemudahan berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial bersama saya, Fatma Ayu. Sidoarjo adalah masa depan destinasi investasi. Ribuan investor berskala besar bukan hanya telah mendapatkan kemudahan yang tidak didapat di daerah lain, tetapi dia juga akan mendapatkan nilai tambah yang optimal akan investasi. Daerah ini memiliki potensi yang begitu besar, sumber daya serta infrastruktur yang Anda butuhkan untuk mengakselerasi tumbuhnya nilai investasi Anda. Salah satu bandara terbesar di Indonesia, akses yang dekat terhadap pelabuhan, serta adanya kawasan industri yang kemudian terintegrasi, serta memiliki pasokan energi yang melimpah. Ditambahkan dengan sumber daya manusia yang kemudian berkualitas. Prioritas untuk fokus kepada pelayanan investor melandasi komitmen kami untuk senantiasa berinovasi menghadirkan layanan investasi yang terintegrasi, mudah dan bersih. Jadilah bagian dari Sidoarjo untuk menjemput masa depan bisnis Anda yang cerah. Jangan ragu, selamat berinvestasi. Kami tunggu kedatangan Anda di Sidoarjo. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan investasi di Kabupaten Sidoarjo. Dan di Dialog Titik Tengah Spesial kali ini sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Rudi Setiawan selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Mbak Fatma. Salam sehat untuk kita semua. Pak Rudi. Pak Rudi, ini berkaitan dengan investasi di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini Kabupaten Sidoarjo sedang naik daun begitu ya, mengundang PMDN dan juga PMD untuk dan juga PMA untuk berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo. Jika kita lihat di awal begitu ditargetkan di tahun 2022 bahwa realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo ini sekitar 7,1 triliun rupiah. Namun kenyataannya di triwulan ketiga atau di bulan September ini sudah melampaui 12, sekian triliun rupiah. Bisa diceritakan seperti apa investasi di Kabupaten Sidoarjo? Ya, terima kasih Mbak Fatma. Sidoarjo dengan konsep investasinya ini sangat menarik memang, karena apapun itu Sidoarjo ini kalau bahasa kami sering menyampaikan Sidoarjo itu punya sebuah value, punya sebuah nilai yang namanya karunia Tuhan. Jadi Sidoarjo itu berada di center, di titik tengah
ya bandara kita punya, terus terminal dekat, kereta api dekat, akses tol pun juga dekat. Nah, hal ini sama Pak Bupati Sidoarjo itu melaksanakan sebuah program mengundang investasi diawali dengan perbaikan infrastruktur yang ada. Jadi seperti sama-sama kita ketahui, sama-sama kita rasakan bersama, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo yang berbentuk jalan itu sudah mulai dilakukan oleh Pak Bupati Sidoarjo. Artinya apa? Konsep investasi itu pasti berbanding lurus dengan infrastruktur. Jadi infrastrukturnya dimasifkan sehingga inilah bentuk undangan Sidoarjo terhadap para investor. Gitu, Mbak. Jadi infrastruktur dulu yang dibenahi dan kesiapan SDM tentunya ya, sehingga siap untuk PMDN maupun PMA untuk masuk dan berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo. Jika kita lihat begitu dibandingkan dengan tahun 2021, apa jumlahnya terlampau jauh begitu dibandingkan dengan tahun 2021 di tahun ini seperti apa? Untuk capaian investasi ya, kita berbicara capaian investasi. Ada sebuah bukti nyata juga kita ngomong data ya, ngomong data. Apa yang sudah dilakukan dengan 17 programnya Bupati Sidoarjo. Di mana salah satunya adalah berkaitan dengan UMKM yang ada di Sidoarjo. Ya. Nah, kalau kita mengupas UMKM, ini justru ada sebuah korelasi yang positif dengan investasi yang ada. Nah, perusahaan itu kan ada dua kategori, ada PMA, ada PMDN. Ya. Nah, untuk UMKM itu di dalamnya ada PMDN ini tadi. Nah, sehingga tahun 2021-nya yang ke tahun 2022-nya itu kita dampingi UMKM tersebut. Jadi kita melalui program 17 programnya Bupati Sidoarjo mendampingi UMKM untuk proses-proses perizinannya. Nah, disitulah di saat proses perizinannya kita dampingi, maka akan terekod, akan termonitor investasi berapa sih di dalam UMKM. Sehingga ada sebuah program yang sudah kita laksanakan dengan pendampingan tersebut, yang salah satunya ya untuk investasi, untuk capaian investasi kita di 2022 sehingga terkatrol lah nilai investasi kita. Jadi selain kemudahan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur, tapi juga ada kemudahan perizinan bahkan pendampingan bagi pelaku UMKM sehingga sektor-sektor mulai dari yang besar sampai yang terkecil mikro pun juga ikut terkerek naik begitu ya. Seperti apa lagi kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam menarik investasi agar berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Jika kita lihat bersama, apabila ditargetkan di tahun 2022 ini 7,1 triliun rupiah, namun di triwulan ketiga saja sudah mencapai 12, sekian triliun rupiah. Ini artinya ada kerja nyata dari pemerintah begitu serius dalam mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo. Seperti apa sebenarnya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah? Ya, DPM PTSP Kabupaten Sidoarjo dalam pola kerjanya untuk tahun 2022 ini kemarin, kita juga satu tadi UMKM saya sebutkan, yang berikutnya yang kedua kita mempunyai kalau sistem tugas kita mempunyai satgas atau kita membentuk tim ya, yang mana tugas daripada tim ini mendampingi terhadap perusahaan-perusahaan sampai detail terhadap pelaporannya. Nah, ini yang menarik. Jadi kita ketahui dulu di saat pelaporan itu harus dilakukan atau harus diwakili oleh DPM PTSP kepada kementerian. Nah, untuk saat ini
perlu kita sama-sama kita ketahui bersama bahwasannya proses perizinan itu melalui OSS RBA, di mana perizinan-perizinan lama yang dimiliki oleh perusahaan itu harus bermigrasi dengan perizinan OSS RBA. Lah, pendampingan yang kita lakukan dengan detail ini termasuk juga pada konteks pelaporan. Jadi masing-masing perusahaan itu sekarang sudah tidak diwakili lagi oleh dinas untuk melaporkan capaian investasinya. Tapi melalui aplikasi OSS RBA ini mereka para pelaku usaha melaporkan secara real time melalui aplikasi yang itu bisa langsung terkomunikasi atau terkoneksi dengan aplikasi kementerian. Jadi salah satunya juga yang muncul terhadap yang kita kerjakan terhadap kemudahan berinvestasi ini. Jadi jangan sampai nanti kita perusahaan tersebut kebingungan dalam proses perizinan untuk migrasinya. Kalau migrasinya saja sudah bingung, pasti pelaporannya bingung. Ya. Nah, kita punya tim di situ, jadi pendampingan melekat kepada mereka, salah satunya itu. Dengan layanan terintegrasi tersebut tentunya lebih memudahkan para perusahaan juga, pelaku usaha, dan juga lebih mudah pula dan juga bersih. Itu juga untuk yang ditonjolkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lalu layanan apa lagi Pak yang saat ini sedang digetolkan begitu oleh pemerintah untuk memudahkan berinvestasi? Oke. Berikutnya lagi kita mempunyai yang kita namakan prime service. Nah, menarik kalau kami berbicara prime service, jadi kita berbicara ibaratnya red carpet lah bagi pelaku usaha itu. Jadi mereka datang, mereka berkonsultasi, mereka kita beri apa yang mereka mau. Sampai dengan pada akhirnya first class-nya lah, jadi nggak sampai mereka datang kebingungan harus ngapain. Saya yakin para investor atau pelaku usaha ini juga di satu sisi mereka kepingin kepastian, yang kedua mereka kepingin kemudahan. Nah, itu yang kita lakukan di prime service kami. Jadi kita juga standby kan para petugas-petugas kami di prime service yang ada. Oke, luar biasa. Pak, berkaitan dengan potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo sendiri, sektor-sektor apa sih yang saat ini sedang mencuat begitu di Kabupaten Sidoarjo? Kita ngomong geografis nih berarti nih ya. Karena Sidoarjo punya semuanya kelihatannya. Karena nanti akan jadi berbeda kalau Sidoarjo investasinya lebih besar di dunia pariwisata. Itu jadi pertanyaan malah. Oke. Karena secara geografis kita nggak punya dunia pariwisata. Kalau sesuai data yang kami miliki berdasarkan pelaporan di Kementerian BKPM, itu kami justru tertinggi ini di Sidoarjo itu industri logam dasar ya, industri logam dasar. Barang logam bukan mesin dan peralatannya, itu yang capaian pelaporan investasinya tinggi di Sidoarjo. Contoh mungkin kita industri logam yang dasar itu mungkin kayak pelek mobil, gitu-gitu itu. Itu yang paling utama. Lalu yang unggulan yang mana saja nih Pak? Apa saja ini? Kalau ngomong unggulan, semua kita unggulkan. Apalagi sekarang infrastruktur itu sudah diketolkan sama Pak Bupati kan. Harapannya investor ini kemudahan infrastrukturnya ada, terus semua jadi unggulan. Termasuk juga industri makanan lalu juga ada perdagangan dan juga reparasi, ada juga barang dan jasa, transportasi, gudang, telekomunikasi. Ini lengkap semuanya ya Pak, berarti di Kabupaten Sidoarjo tuh ada begitu semua. Ya? Kecuali pertambangan, karena Sidoarjo nggak punya pertambangan. Tapi apa yang dipunya itulah, potensi itulah yang dinaikkan, begitu, dimaksimalkan. Bagaimana dengan persentase penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri ini Pak? Artinya persentase ini kita berbicara besaran ya. Di sini kita ada PMA itu investasinya itu sekitar 24% di pelaporan kami tribulan 3 kemarin. Kalau di PMDN-nya kita berbicara 76% dari persentase 100%. Dan itu meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2021. 2021 ya. Karena satu sisi juga kalau kita flashback ke belakang, 2020 kita masih pandemi nih. 2022 kita mencoba meng-upkan, masyarakat juga sudah mulai hidup normal. Terus di 2022 ini juga
apa namanya, pendampingan yang saya sampaikan tadi di awal kita laksanakan. Nah, Keuntungan apa bagi para pelaku usaha atau investor jika berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo? Ini seperti apa Pak? Nanti akan dibahas Baik. di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali. baik Usai Mbak jeda. Fatma. Dipersembahkan oleh Masih bersama Pak Rudi Setiawan selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Sidoarjo. Pak Rudi, jika ada investor atau pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo sendiri, benefit apa yang mereka akan rasakan begitu? Ya. Benefitnya banyak sekali bagi pelaku usaha yang kepingin berinvestasi di Sidoarjo. Satu, kita punya pelayanan prime service. Kedua, kita punya tim pendampingan terkait dengan proses perizinan perusahaannya. Yang ketiga, sekarang Sidoarjo sudah sangat masif melaksanakan infrastruktur, perbaikan infrastruktur yang ada. Dan yang paling akhir nih, yang keempat nih, Sidoarjo dengan titik tengah yang notabene semua infrastruktur itu tersambung dengan sarana prasarana transportasi yang ada. Terintegrasi karena letaknya strategis sekali ya, Sidoarjo mau kemana-mana itu gampang atau mudah begitu ya Pak Rudi ya. Pak Rudi, jika kita melihat begitu di tahun 2022 Sidoarjo begitu gemilang dengan melampaui target capaian investasi yang sebelumnya 7, sekian triliun 7,1. saat ini menjadi 12 triliun rupiah lebih begitu, artinya ada 60% kenaikannya. Bagaimana dengan 2023? Karena diperkirakan 2023 ini seperti abu-abu, ada bayang-bayang resesi, ada bayang-bayang inflasi. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri meyakinkan dunia usaha bahwa di Sidoarjo ini siap dalam menghadapi semua itu? Iya. Yang pertama pasti investasi, tadi saya berbicara infrastruktur, yang berikutnya berbicara masalah kemudahan dalam proses perizinan, yang ketiga kita berbicara proses situasi aman. Situasi aman kondusif. Yang keempat, kita tetap untuk 2023 kita maksimalkan dengan pelayanan dasar terhadap UMKM. Penguatan UMKM yang kita laksanakan sesuai dengan 17 program Pak Bupati Sidoarjo itu nanti saya yakin itu bisa lebih menstabilkan situasi yang masih abu-abu Mbak Fatma bilang tadi. Gitu, Pak. Bentuk penguatan apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri, terutama untuk pelaku usaha UMKM, ekonomi mikro ini? Ya, banyak program-program yang sudah ditelurkan atau yang sudah dilaksanakan oleh Sidoarjo. Salah satunya itu program yang sudah dirintis bedah warungnya, salah satunya juga program yang sudah dirintis Pak Bupati, UMKM naik kelasnya. Sekarang kita juga melaksanakan program yang proses perizinannya. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Sidoarjo. Pada akhirnya nanti berkolaborasi dengan bagaimana cara UMKM itu untuk masih tetap stagnan bahkan berkembang. Targetnya Pak Bupati terhadap UMKM bahkan itu ada UMKM yang bisa go public, bahkan ekspor ke luar negeri. Sampai sekarang apakah sudah ada yang ekspor? Ada beberapa contoh yang sudah ekspor, sudah di launching, sudah. Kalau dari UMKM sendiri, produk atau sektor apa saja yang dikerjakan atau menjadi unggulan Kabupaten Sidoarjo ini Pak? Sementara UMKM lebih banyak masih di makanan ya, makanan dan minuman. Itu yang menjadi unggulan begitu ya oleh pemerintah untuk menaikkan peran UMKM sendiri. Dan target investasi di tahun 2023 ini jelang tahun baru begitu ya Pak ya. Tentunya semangatnya masih membara begitu. Apa ini Pak? Berapa target investasi di tahun 2023? Semua orang bertanya seperti itu. Kita maksimalkan karena tadi Mbak Fatma juga bilang tahun depan masih abu-abu. Dengan harapan kami dengan penguatan itu kita masih berkisar di antara 7 sampai 10 triliun. Mengapa tidak pasang target 12,3 yang saya sudah dicapai? Saya pasang target 13 triliun. 13 triliun rupiah. Tapi untuk hitam di atas putih 7 sampai 10 triliun rupiah. Apakah ada rencana-rencana ke depan untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023? Rencana besar itu pasti selalu ada. Kita juga sudah punya mapping tempat industri, bahkan Sidoarjo juga sudah punya kawasan-kawasan ya, industri-industri kawasan itu
juga itu yang akan kita push terus kita jual keluar. Oke, dan semoga nantinya Kabupaten Sidoarjo ini bisa terus gemilang. Amin. Dan Sidoarjo merupakan salah satu masa depan destinasi investasi. Tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi juga di Indonesia. Dunia Baik, dong. dan juga di dunia terutama. Baik, terima kasih Pak Terima Rudi kasih, Setiawan Mbak selaku Fatma. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPM PTSP Kabupaten Sidoarjo. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.